놈도 전 특별 감찰이 불가피한 상황이에요. 진짜 전쟁은 이제 시작이라고 봐야죠. Mengawali cerita, seorang agen mata-mata yang bernama Jimin hendak menyerahkan bukti pada salah satu anggota. Akan tetapi, tiba-tiba dari arah samping sebuah mobil dengan sengaja menabrak mereka. Diketahui bahwa pria itu mengambil kembali bukti tersebut. Lalu dengan cepat mengejar Jimin. Di balik sosok pria yang mengejarnya, ternyata ia adalah mantan atasannya sendiri. Diketahui bahwa Jimin berkhianat padanya yang juga mengakibatkan 3 anggota lainnya tewas. Ketika sang ketua meminta untuk memberitahu siapa sosok orang yang telah menyuruh Jimin untuk berkhianat dan melakukan aksi keji tersebut, namun sayang ia memilih untuk bungkam. Tak dapat informasi apapun, sang ketua memilih untuk menghabisi nyawanya. 4 tahun kemudian, kantor kejaksaan distrik pusat Seoul tampak ketua dari Sangin Group yang bernama Lee Chang-yun mengalami tuduhan atas kasus suap dan manipulasi saham yang ditangani oleh jaksa Han Ji-hoon. Akan tetapi, kabar buruknya pihak kejaksaan mengidentifikasi jika ada penyelidik ilegal yang membantu Lee agar jaksa Ji-hoon tidak bisa menangkapnya. Karena tidak memiliki bukti yang kuat, maka kali ini Lee pun terbebaskan. Saat ketua Lee menemui para awak media, tampak jaksa Ji-hoon juga berada di sana. Dengan liciknya, ketua Lee berbisik jika ada noda darah di baju milik Ji-hoon. Atas tindakannya itu membuat para awak media mengira jika ia memberi hormat dan permintaan maaf pada ketua Lee. Akibat kecerobohannya dan ada unsur paksa dalam menyelidiki kasus Sangin Group, maka jaksa Ji-hoon dipindah tugaskan di Badan Intelijen Negara sebagai administrasi kejaksaan yang melibatkan konsultasi hukum, pendampingan, dan inspeksi internal. Selama di sana, ia merasa begitu bosan dengan tidak adanya kegiatan dalam bekerja. Hingga suatu hari, seorang direktur bernama Jong-won mengutus Ji-hoon untuk ditugaskan memantau wilayah Shenyang, Cina, karena ada aksi kelompok Black Team yang kerap melanggar aturan yang tercium pihak kejaksaan. Kelompok mata-mata bernama Black Team dipimpin oleh Jin Kang-in. Agen rahasia itu merupakan kelompok yang berada di bawah naungan Badan Intelijen Korea dan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Kelompok ini dikenal selalu berhasil menjalankan misi yang berbahaya. Sebagai seorang pemimpin, Kang-in terkenal berdarah dingin. Dia tega melakukan segala cara demi mencapai tujuannya, termasuk membunuh orang-orang yang menghalangi misi mereka. Oleh karena itu, Ji-hoon dikirim ke Shenyang untuk menyelidiki sepak terjang Black Team yang mencurigakan sekaligus memantau gerak-gerik dan mengikuti operasi mereka. Setibanya di bandara, ia dijemput oleh Hong yang kemudian dibawa ke kantor Black Team. Sekaligus, Hong juga memperkenalkannya pada karyawan di sana. Tapi sayang, ketua mereka tak berada di kantor pada saat itu. Tak berapa lama, tiba-tiba para agen Black Team bergegas pergi ke suatu tempat. Karena curiga, Ji-hoon pun mengikuti mereka dan memaksa untuk ikut. Setelah menempuh beberapa menit perjalanan, mereka sampai di suatu tempat. Dan ini kali pertama Ji-hoon bertemu dengan ketua Black Team yang bernama Jin Kang-in atau dikenal dengan julukan Yaksa yang dalam ajaran Buddha memiliki arti dewa penjaga. Terungkap jika Yaksa telah memiliki janji untuk bertemu Profesor Wang untuk mempertemukan mereka pada nomor 39. Namun tak disangka, dia itu malah menjebak Yaksa karena yang mereka temui adalah pasukan Korea Utara. Dirasa aman, Jae-gyu membawa kembali Wang yang sempat kabur menghadap Yaksa. Di sini, ia terus memaksa Wang untuk buka suara siapa yang telah menyuruhnya untuk menjebak para anggota Black Team. Akan tetapi, ia tetap tak mau buka suara hingga Ji-hoon yang berniat membela, namun ia justru diberi tembakan dan dibawa pergi oleh anggota lainnya. Di dalam mobil itulah, Ji-hoon menyaksikan Yaksa menembak Wang hingga tewas. Setelah itu, tiba-tiba Ji-hoon yang dibekap hingga tak sadarkan diri. Ketika siuman, ia tersadar sudah berada di sebuah kamar dengan seorang wanita. Apalagi ia sempat melihat para polisi mendatanginya. Menyadari jika ia telah dijebak, Ji-hoon pun bergegas kabur melewati jendela kamar. Tak berapa lama, polisi yang mengetahui itu pun berusaha mengejarnya. Tapi beruntung, Ji-hoon berhasil lolos dari kejaran polisi. Di waktu yang bersamaan, sekilas ia melihat Yaksa dari kejauhan yang sedang duduk santai menunggu dirinya. Ia pun menyarankan Ji-hoon untuk kembali ke Korea. Tapi ia tak ingin menyerah begitu saja. Ia tetap dengan pendiriannya untuk menyelidiki misi rahasia Black Team ini sampai selesai, agar ia bisa mengembalikan posisi jabatannya. Di lain tempat, Ji-hoon pada akhirnya mengetahui bahwa misi yang sedang dijalankan berhubungan dengan masalah besar.
Kelompok Black Team tengah berada dalam perang mata-mata yang berpotensi mengancam keamanan negara. Dikisahkan seminggu yang lalu, di depan salah satu bank di Shenyang, tampak seorang pria bernama Byung-wook atau dikenal sebagai nomor 39 diperebutkan oleh dua kelompok yaitu Korea Utara dan Jepang. Diketahui jika nomor 39 adalah mata-mata Jepang yang bertugas sebagai pengelola dana gelap pemerintahan lebih dari 4 triliun. Tapi saat diajak bertemu, ia tidak pernah datang. Hingga akhirnya tragedi di bank itu pun terjadi. Ia menghilang hingga saat ini. Black Team masih berusaha untuk bisa menemukan beliau kembali. Karena sekarang ia menjadi incaran beberapa kelompok yang ingin mengambil sebuah rahasia yang disimpan oleh nomor 39. Ketika Ji-hoon dan Yaksa mengobrol berdua, tiba-tiba Hee-won memberitahu mereka bahwa ia baru saja dihubungi Hon kalau Profesor Wang di bawah kendali pihak Jepang. Diketahui sekarang mereka sedang menahan seseorang di Dainichi Electronic. Mereka pun pergi ke sana untuk memastikan jika bukan nomor 39 yang ditahan oleh pihak Jepang. Sebelum ke tempat yang dituju, Yaksa mampir ke sebuah restoran untuk menemui agen mata-mata asal Korea Utara yang bernama Ryun-hee. Saat itu, ia menanyakan keberadaan The Seven mata-mata asal Jepang. Diketahui jika ia sekarang berada di Shenyang, Cina. Agen Black Team sudah berada tepat di gedung Dainichi Electronic dengan penyamaran mereka. Di waktu yang bersamaan, pihak Korea Utara terlebih dahulu menemui sosok pria bernama The Seven. Tujuan mereka menemui beliau adalah untuk mencari tahu keberadaan nomor 39. Kali ini, The Seven berpesan untuk tidak ikut campur dalam misi mereka. Setelah itu, Yaksa dan Ji-hoon yang berada di lokasi mencoba mengalihkan perhatian The Seven untuk mengulur waktu agar Black Team bisa menyelamatkan Sandra yang dimaksud. Selama dengan The Seven, Yaksa mengatakan untuk tidak ikut campur urusannya dalam menemukan nomor 39. Karena jika terlibat, maka ia harus berurusan dengan Yaksa. Tak berapa lama, The Seven menyaksikan jika agen Black Team telah berhasil membawa kabur Sandra mereka. Di lain tempat, Sandra yang mereka bawa ternyata putri dari nomor 39 yang bernama Jung-yeon. Diketahui jika ia dijadikan Sandra oleh pihak Jepang untuk bisa menangkap Byung-wook. Yaksa mencoba untuk memaksanya buka suara kenapa ia dijadikan Sandra untuk bisa menangkap Byung-wook. Tapi wanita ini memilih tutup mulut. Karena tak menemukan jawaban, mereka nekat menggunakan setruman agar ia buka suara di mana keberadaan ayahnya. Ji-hoon yang melihat aksi gila para agen ini mencoba melawan mereka. Hingga akhirnya Ji-hoon berhasil membawa kabur Jung-yeon menjauh dari Black Team. Tapi naas saat di perjalanan ia malah menodongkan pistol ke arah Ji-hoon dan membawa kabur mobil meninggalkannya di tengah jalan. Ji-hoon yang sudah terlibat sangat jauh dalam masalah ini mencoba menghubungi Direktur Junwon yang berada di Korea Selatan. Dia memberitahu jika Yaksa terlibat masalah dengan Jepang saat ini. Tapi Ji-hoon tetap akan menyelidiki antara kedua kubu ini sampai selesai. Sekilas, Yaksa yang mengetahui keberadaannya mencoba untuk melawan. Karena Ji-hoon telah menghilangkan Sandra paling berharga mereka dengan ketidaktahuannya. Setelah berkelahi, mereka pun makan bersama untuk saling memaafkan. Lalu kemudian Yaksa mengajak Ji-hoon untuk memberitahu kenapa ia bisa menemukan Ji-hoon yang berada di depan diskotik itu. Terungkaplah jika ada chip yang tersimpan di dalam tubuh Ji-hoon sehingga Yaksa bisa melacak keberadaannya. Terungkap jika ia telah menanamkan chip tersebut termasuk juga putri dari Byung-wook. Sekarang mereka telah mendeteksi jika Ju-yeon berada di perumahan distrik Happing. Tanpa pikir panjang, mereka langsung pergi ke sana. Sesampainya, Ji-hoon diminta untuk tinggal bersama Jung-dae karena di dalam terlalu berbahaya. Sementara itu, Yaksa dan Black Team diam-diam memasuki salah satu rumah dan tak disangka mereka menemukan Byung-wook dalam keadaan terluka. Dengan suara tertatih, beliau berpesan jika benda rahasia yang diincar oleh Korea Utara dan Jepang ada pada Ju-yeon. Sekarang, beliau meminta Yaksa untuk menyelamatkan dan melindungi Ju-yeon sebelum pihak Jepang merebut putrinya. Tak berapa lama, Ji-hoon datang menginfokan jika polisi sedang mengincar mereka. Mengetahui hal itu, para Black Team pun bergegas keluar. Aksi tembak antara polisi pun terelakkan. Beruntungnya, Jung-dae berhasil membawa kabur para Black Team menjauh dari kejaran polisi. Di sisi lain, Hong mengabarkan jika kantor mereka sedang digeledah oleh pihak polisi. Tapi syukurnya, surat-surat penting sudah terlebih dahulu diamankan oleh Hong. Sekarang, Yaksa meminta anggota Black Team membakar markas mereka sebelum polisi melacak barang bukti ke sana. Dalam hitungan detik, markas tersebut berhasil dihancurkan. Tak berapa lama, The Seven menelepon Yaksa untuk memberitahu jika ialah di balik kegaduhan ini. Sekarang polisi sedang menjadikan mereka buronan.
Dia melakukan hal tersebut karena tak terima bahwa Yaksa telah merebut Juyun dari tangannya. Oleh sebab itu, The Seven meminta Yaksa untuk segera pergi ke luar negeri jika tak ingin ia dan Black Team tertangkap polisi. Hari berikutnya, Ji-hoon dan anggota Black Team lainnya tinggal sementara di gudang pabrik milik rekan dari Yaksa. Di lain tempat, Juyun yang berhasil ditangkap oleh pihak Jepang dan ditahan di kantor konsulat tampak disisa dengan suara dengingan yang sangat keras. Walau disiksa dengan begitu kejam oleh anggota The Seven, ia tetap tak mau buka suara perihal rahasia yang sedang ia pegang. Di sisi lain, Black Team berhasil melacak chip yang terpasang pada tubuh Juyun yang terdeteksi berada di kantor konsulat Jepang. Maka dari itu, mereka mulai mengatur strategis untuk bisa merebut Juyun kembali. Eksekusi pun dimulai. Jae-kyu mengalihkan perhatian para penjaga dengan keahlian motornya. Sedangkan Jong-dae mengendalikan drone untuk melepaskan puluhan tikus yang dengan cepat menyebar di sekitar kantor. Hingga dirasa berhasil menyebarkan puluhan tikus, para pegawai yang mengetahui hal itu langsung menelepon petugas pembasmi tikus. Tak butuh lama, mereka pun sampai di kantor konsulat. Dirasa aman, Yaksa dan Black Team meledakkan ruangan yang berisikan Juyun di sana. Dengan cepat, ia dibebaskan dan diamankan oleh Ji-hoon dengan penyamaran sebagai petugas pembasmi tikus agar mereka bisa keluar dari kantor konsulat Jepang. Sedangkan yang lain mengalihkan perhatian anak buah The Seven. Dirasa aman, Juyun buka suara perihal sang ayah yang bekerja untuk mata-mata Jepang, apalagi ia juga membantu beliau secara rahasia. Dulunya, nomor 39 mengira semua yang ia lakukan demi kebaikan Korea Utara dan Selatan, tapi nyatanya itu hanya menguntungkan untuk pihak Jepang saja. Hingga pada akhirnya, ia menyesal dan berhenti menjadi mata-mata Jepang serta memutuskan untuk berkhianat. Diketahui jika ayah Juyun pemegang rahasia Jepang yang berisikan informasi rinci dari setiap misi ilegal yang dilakukan Jepang termasuk laporan dana gelap dan daftar agen mata-mata yang tersebar di seluruh negara Asia Timur sebanyak 107 orang. Sekarang, data rahasia itu sudah di tangan Juyun untuk membongkar busuknya The Seven selama ini. Di waktu yang bersamaan, The Seven yang mendeteksi keberadaan Ji-hoon dan Juyun meminta anggotanya menghubungi seluruh agen mata-mata mereka yang berada di Shenyang untuk dapat mencari keberadaan Ji-hoon dan Juyun. Karena mengetahui sekarang keduanya menjadi buronan The Seven, Ji-hoon memutuskan menyembunyikan Juyun di sebuah klub malam. Di sini, Juyun menambahkan lagi jika daftar mata-mata tersebut disembunyikan di database universitas di Santiago. Tapi sayangnya, tak mudah untuk diakses karena harus diakses ke server ke beberapa negara dan melewati beberapa firewall, maka dari itu hanya Juyun yang bisa membuka akses tersebut. Ji-hoon keluar untuk menghubungi Yaksa. Di sini terungkap jika daftar agen mata-mata Jepang adalah para pengkhianat dari Korea Utara dan Selatan. Termaksud direkturnya sendiri yaitu Jun-won yang ternyata agen mata-mata Jepang. Bodohnya, Ji-hoon yang tak tahu sebelumnya sempat mengabarkan atas kaburnya membawa Juyun sehingga pihak Jepang mampu meretas sistem pelacakan mereka dan mengetahui semuanya. Disitulah Hong mengungkapkan jati dirinya jika ia juga agen mata-mata Jepang kaki tangan Direktur Jun-won. Tak terima, Yaksa lantas menghabisinya. Di waktu yang bersamaan, anggota The Seven berusaha keras untuk mengejar Ji-hoon hingga pada akhirnya ia dipertemukan kembali dengan The Seven. Karena telah dikepung, Ji-hoon yang tak bisa apa-apa diajak pergi olehnya. Di sisi lain, Direktur Jun-won yang sekarang berada di Shenyang, Cina hendak menemui Ji-hoon. Akan tetapi nasib buruk menimpanya malam itu yang mengakibatkan mobilnya terpelanting cukup hebat. Terungkap jika Yaksa dan Black Team lah yang sengaja menyelakainya. Kali ini ia tak memberi ampun pada orang yang telah berkhianat padanya. Maka dengan ini, Yaksa menghabisi nyawa Direktur Jun-won dengan beberapa tembakan. Di lain tempat, The Seven memerintahkan Ji-hoon untuk menghabisi nyawa Yaksa serta menyerahkan Juyun. Jika menolak, ibu dan adik perempuannya akan celaka. Mau tidak mau, Ji-hoon mengajak Yaksa bertemu di pusat kota. Dengan menodongkan senjata ke arahnya, dengan berat hati Ji-hoon akhirnya melepaskan beberapa tembakan hingga ia tewas. Ji-hoon yang melihat itu langsung kabur bersama Juyun menaiki mobil. Mereka berdua lalu dibawa menuju pabrik kimia Fukuyama untuk menepati janjinya untuk menyerahkan Juyun pada The Seven. Karena waktu mereka tak banyak, maka Juyun diminta segera mengakses informasi data tersebut. Di waktu yang bersamaan, tanpa Jae-kyu yang sudah berada di pabrik Fukuyama, terlihat ia meletakkan beberapa alat bom di sekitar pabrik dan berhasil meledakkannya. Sedangkan anggota Black Team yang lain mencoba menghabisi anak buah The Seven satu persatu. Namun tak disangka, Yaksa ternyata masih hidup.
Di cerita sebelumnya, jika Ji-hoon meminta bantuan Yoon-hee untuk menghubungi Yaksa, meminta kerjasama untuk menjebak The Seven dengan berpura-pura tertembak padahal ia telah dilindungi oleh baju anti peluru. Dan para Black Team menyamar menyelamatkan Yaksa sebagai kru ambulan. The Seven yang tak terima dikhianati oleh Ji-hoon lantas menodongkan senjata ke arah mereka, serta menyuruh Ju-yoon untuk cepat menyelesaikan proses pemindahan data tersebut. Setelah itu, The Seven meminta ia untuk menghapus seluruh data yang telah dipindahi. Tak terima, Yaksa pun mencoba menghalanginya. Karena terlalu berbahaya, Ji-hoon membawa Ju-yoon keluar. Dengan tenaga yang tersisa, Yaksa mencoba menghabisi The Seven. Akan tetapi, Ji-hoon melihat api dan ledakan yang mulai menyebar ke seluruh ruangan, memaksanya untuk masuk menyelamatkan Yaksa. Ketika hendak menembak, malah Ji-hoon yang terlebih dahulu tertembak. Merasa menang karena berhasil mengalahkan Yaksa dan menghapus data tersebut, tapi ternyata tidak. Data itu malah mentransfer karena telah terprogram untuk dikirim secara otomatis. Jadi jika dihapus sekalipun akan tetap terkirim di badan intelijen dari setiap negara. Tak terima, The Seven mencoba merestart ulang, akan tetapi tak bisa. Hingga ia nekat menembaki layar monitor agar data itu gagal dikirim. Tapi sayang, seluruh data sudah terlebih dahulu tersebar dan tak bisa dihentikan. Di saat itulah Yaksa menghabisi The Seven hingga tewas. Kali ini, Yaksa berpesan kepada Ji-hoon untuk memanggil polisi agar bisa menangkap Direktur Junwon yang sekarang ditahan di pabrik. Di akhir film, Ji-hoon akhirnya berhasil membuktikan bahwa Ketua Lee tersangka atas kasus suap dan manipulasi saham di Sangin Group. Sekarang, apa yang dilakukan Ketua Lee terdahulu, sekarang Ji-hoon membalasnya. Bonusnya, sekarang ia mendapatkan kembali jabatannya, serta kabar baik bahwa Yaksa mengajak Ji-hoon bekerja sama lagi dalam menangkap penjahat selanjutnya.